Dan itu 100% kami kasih resepnya. Mereka yang bikin. Artinya apa Mas Uli? Kalau mereka sudah pinter, dia keluar, kemudian dia membuat usaha yang sama, berarti kan pesaing buat saya kan? Ya. Dalam tanda petik. Ya. Iya kan? Ya. Tapi bagi saya tidak. Justru saya bangga. Kalau dia bikin, yang penting jangan Debonanes namanya. Ya toh, kalau Debonanes harus franchise kan Ya, gitu. ya, ya, Iya kan? Nah, artinya apa? Artinya bahwa konsep di TNI, kalau saya nggak salah ya, saya pernah dengar, jenderal yang baik itu menciptakan jenderal. Bukan jenderal menciptakan kopral atau kapten, ya kan? Jadi kalau nanti ada pegawai saya yang sudah pinter, kemudian dia mendirikan produk yang sama, ya menjual, dan ternyata dia lebih sukses dari saya, insya Allah saya akan bersyukur, alhamdulillah. Ya, dan itu yang saya tanamkan ke anak-anak saya juga sampai saat ini. Jadi jangan pernah takut bahwa rezeki itu sudah dikapling, dan banggalah ketika kita bisa menciptakan orang lain untuk sukses. Ya. Cuman Mas Ari ini tidak suka melihat masa lalu, gitu. Melihatnya masa depan. Insya Allah. Nah, kita semua juga mestinya gitu, melihatnya itu ke masa depan. Meskipun masa lalu itu sebenarnya bisa juga dipakai sebagai pembelajaran kita, agar ke depan itu langkah kita bisa menjadi lebih tepat. Kemudian akhirnya memutuskan sekarang ini menjadi seorang entrepreneur. Saya sangat salut ini. Karena apa? Ya, hemat saya entrepreneur ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kita semua, oleh bangsa Indonesia. Betul, betul. Kalau Indonesia itu mau hebat, itu sebenarnya mayoritas penduduknya itu harus ya menjadi entrepreneur gitu. Ya. Jadi ibaratnya negara itu, Pak Presiden itu nggak bisa apa-apa kalau tidak didukung oleh rakyatnya yang kreatif. Betul. Semakin tinggi keberanian untuk jatuh, itu akan semakin tinggi potensi sukses itu hanya. Ya, artinya begini, benar. Ya. Artinya bahwa ketika jatuh, bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jadi jangan dilihat jatuhnya, tapi berapa kali kamu bangkitnya. Ya, itu yang penting. Ya. Halo, kita jumpa lagi dalam acara Bincang Kampus. Kali ini telah bersama kita Mas Ari Yuwono. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mas Ari telah sama-sama Mas Duri hadir untuk ngobrol di ruang ini. Sama-sama, terima kasih dipanggil di sini. Ya, Mas Ari ini alumni AAYKPN angkatan 1981. Pengalamannya sangat panjang. Jadi dulu begitu lepas dari AAYKPN itu Mas Ari gabung dengan salah satu BUMN besar di Indonesia, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Sempat. Udah pokoknya udah keliling Indonesia lah tugasnya. Jogja, Jakarta, Surabaya, Sipulga, dan seterusnya, ya. Ya, tetapi selama Mas Ari ini masih aktif di BUMN, itu ternyata jiwa entrepreneurnya, jiwa wirausahanya itu bergejolak gitu ya. menggebu Sehingga di sela-sela kesibukannya tetap berusaha untuk mencoba ini itu, mencoba berbisnis ini itu dan seterusnya, ya. Ya. Kalau bicara yang saya geluti sejak 99 itu, kalau dihitung-hitung Mas, itu sudah ini yang ke-10 kali. Oh gitu. Jadi gonta-ganti. Oh, gonta-ganti. Karena katanya ilmunya itu seperti itu. Iya. Kalau kamu jatuh mesti bangkit lagi. Iya. Jadi jangan dilihat berapa kali jatuhnya, tapi berapa kali bangkitnya gitu. Nah, sekarang saya berkecimpung di bidang kuliner. Gitu. Jadi, bendera saya Debonanes. Oh, Debonanes. Ya, Debonanes. Ya. Kok bisa timbul ide namanya Debonanes? Itu nama-nama Perancis itu? Ya, ben ketok mirip-mirip. Gitu. Biar punya selling point. Iya, betul. Gitu. Gedang goreng. Itu sudah biasa lah. Oke, Mas Ari. Tapi tadi Mas Ari cerita, sudah 10 kali ganti-ganti bisnis. Luar biasa.
Tapi yang saya dengar dari para entrepreneur hebat, bahkan kemarin itu ada salah satu alumni yang bukan 10 kali, 26 kali. Dan sekarang sudah sukses. Dan dia mengatakan apa? Dia cukup bangga. Bangganya itu apa? Saya 10 kali, saya 26 kali jatuh, tapi 26 kali saya bisa bangun. Wah, itu betul. Luar biasa. Ya, jadi memang kalau kita bicara usaha, Mas, itu ya tadi mental untuk jatuh bangkit lagi itu memang dibutuhkan. Ya. Kenapa? Karena memang mungkin itu sudah kodrat ya, sudah dari Allah tuh kodratnya manusia itu harusnya seperti itu. Contoh, waktu kita dulu mungkin ingat ya Mas Ruri ya, kita setiap anak belajar sepeda itu pasti ngerasa jatuh. Iya kan? Betul. Jatuh, mungkin nabrak pager ya, atau kecegur kalen itu apa ya? Sungai kecil ya. Ya toh? Babak belur, nangis ya kan. Tapi kan bangkit lagi, digenjot lagi. Sampai akhirnya bisa bahkan suatu saat lepas tangan toh. Ya kan? Wah, wis gitu. Lah itu salah satu ilmu yang memang harus kita pegang kalau kita bicara untuk di dunia bisnis. Seperti itu. Harus punya mental yang kuat gitu. Harus berani nekat gitu. Ya nekat dalam arti tetap ada hitung-hitungannya. Tapi nggak usah jelimet-jelimet. Kalau benar ada kata-kata nggak usah jelimet-jelimet. Saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh Pak Bob Sadino. Wah, luar biasa itu, yang kemana-mana pakai celana pendek. Luar biasa itu. Itu kan seminarnya di mana-mana, itu kan judulnya apa? Belajar goblok bersama Bob Sadino. Artinya ya udah jalan saja. Tapi saya yakin meskipun Pak Bob itu mengatakan seperti itu, tetap basisnya hitung-hitungan juga. Tetap ada. Sense bisnis beliau itu sudah demikian kuatnya. Gitu. Oke, Mas Ari, ini yang terakhir ini ketemu sama ini ya, bisnis pisang, The Bonanas itu ya. Bisnis pisang, Mas. Dan itu udah jalan bagus ya sekarang ya? Sekarang ini masuk tahun ke-6. Udah tahun ke-6. Masuk tahun ke-6. Alhamdulillah kalau bicara outlet, kebetulan ini masih di Jogja nih, belum berani keluar nih. Itu kita sudah ada 4 sudah ada 4 outlet. Kemudian untuk pelayanan online ya Gojek sama GoFood sama GrabFood itu kita ada 2. 2 itu, satu di rumah saya sendiri kebetulan produksi, jadi kita ngelayani untuk online. Kemudian ada 1 mitra saya. Jadi 2 tahun kemarin saya coba sudah franchise-kan, Mas. Jadi kalau bicara outlet ada 4, untuk pelayanan Gojek sama Grab di rumah ada 2. Oh gitu. Ya. Jadi tadi Mas Ari sudah mengatakan sudah di franchise-kan. Iya. Berarti ini buat teman-teman yang mau bisnis The Bonanas, daripada mikir dari awal pusing gitu kan ya. Nah, itu bisa kontak Mas Ari ya. Nanti Insya Allah. Bantuan teknis segala macam, tinggal jalan gitu. Insya Allah. Dan sekarang kan memang modelnya itu franchise seperti itu. Lebih gampang. Sudah ada nama. Karena membuat produk baru, mengenalkan itu kan tidak mudah. Butuh proses. Yang paling contoh sederhana itu kan sop ayam Pak Min, cuma sop ayam. Tapi kalau mau coba-coba bikin sendiri, ya mungkin butuh waktu yang lebih panjang. Tapi menggunakan branding Pak Min itu akan lebih mudah. The Bonanas mungkin kalau pakai branding The Bonanas akan lebih mudah daripada mikir cari nama yang tepat untuk produk yang sama. Gitu. Ya artinya kalau kita bicara dulu pertama kali membangun bisnis ini dengan dibanding sekarang kan mungkin sudah jauh ya Mas ya, dari sisi omset, dari contoh yang gampang aja, dulu awal kita beli pisang itu di pasar. Beli sendiri waktu awalnya ya itu paling hanya 21 sisir ya kan, dan itu harganya bisa 30-35 ya, tapi sekarang sudah didropi. Dari mana Mas?
yang terakhir ini dari Kebumen. Oh gitu. Sebenarnya sudah ada beberapa supplier, tapi dalam perjalanannya kita sortir, Mas. Itu kan biasalah, ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang jujur, ada yang enggak, kan gitu. Jadi terakhir ini kita rutin dari Kebumen. Dulu dari Cilacap ada, dari Gunung Kidul ada. Tapi terakhir ini dari Kebumen. Kalau ngomong-ngomong pisang tadi, ini jenis pisangnya jenis tertentu atau apa? Pisang macam-macam. Kita sekarang pakai kepok. Oh, kepok. Tapi dalam perjalanannya selama 6 tahun, kita uji coba terus, Pak. Uji coba. Jadi termasuk kita coba mix. Jadi tidak hanya kepok tok gitu. Ada pisang lain kita campur dan supaya ketemu rasa yang waktu itu ya cuman begini, gampangannya kita berpikir supaya orang susah untuk mencontoh. Ini pisang ngopo tau kan susah kan. Akhirnya saya menggeluti bisnis ini, termasuk mendorong anak-anak untuk mereka berbisnis. Ya ibaratnya gini, kalau wong Jawa wis cukup bapakmu lah sing jadi pegawai keliling-keliling, Mas. Kamu di rumah ya kan nyaman dan dapat duit gitu. Ya alhamdulillah nomor 1 nomor 2 mau. Potong. Ini keberanian yang luar biasa. Mas Ari ini kerja di BUMN sudah mapan ya, tapi ketika masih aktif sudah mulai mikir bisnis, berani ngomong ke anak, udah bapak aja yang menjadi pegawai kamu, jangan. Itu luar biasa. Ya. Tapi saya pikir ginilah, dalam posisi apapun itu mental entrepreneur itu mestinya dikembangkan oleh siapapun. Betul. Entrepreneur itu hemat saya itu ya sebenarnya ya keterampilan untuk menjual. Ya, karena betul. Yang namanya hidup itu kan nggak bisa lepas dari jualan. Ya. Coba saya tanya, apa yang hidup ini yang bisa dijalani tanpa aktivitas itu? Iya, betul. Kan gitu. Betul. Kalaupun taruhlah seorang itu jadi guru itu kan sebenarnya jualan pengetahuan. Kan gitu. Betul. Ya, transfer kan ilmu, menyampaikan itu ya. Ya, seorang profesional itu kan jualan profesinya, keterampilannya. Betul. Jadi menteri itu sebenarnya kan jualan kompetensinya untuk bisa menjadi menteri. Nah, jadi saya pikir itu penting untuk dikembangkan mental entrepreneur. Karena dimanapun juga kita berposisi itu mentalitas sebagai seorang entrepreneur itu tetap harus digunakan, dijalankan. Jadi luar biasa sekali. Tapi tadi saya ingat kembali ke Pak Bob Sadino. Mas Ari itu dulu kan masih aktif di BUMN. Sudah mikir, oh saya mau bikin bisnis. Itu sebenarnya ya mirip-mirip seperti Pak Bob Sadino. Kalau salah dia kan beda nasib. Enggak, ya belum saja lah ya. Amin. belum aja. Memang itu Mas tadi membangun awalnya itu yang butuh. Tadi disampaikan Mas Ruri mental tadi. Mental ya butuh. Ya ini betul bahwa mental itu salah satu yang sangat dibutuhkan. Tapi setelah kita coba terus ya ibaratnya seperti batu naik ke tetesan air, lama-lama ya bolong juga, ya kan? Jadi kita lakukan terus termasuk tadi ganti lagi jualan keripik tempe, ganti lagi jualan macam-macam, terus herbal pernah, ya kan, ikut multi level juga pernah. Ya akhirnya jersey tadi ya kan, kaos, jaket dan sebagainya. Yang tadi memang butuh mental. Itu. Betul. Ya. Jadi akhirnya lewat proses yang seperti itu ya terbentuk juga mentalnya. Ya. Jadi mental entrepreneurnya betul. Karena begini, saya pernah ikut training di Malang waktu itu Mas, training, dan luar biasanya yaitu tadi memang kadang-kadang butuh nekat tadi di awal nekat. Jadi saya izin, waktu itu saya masih kerja, saya izin dengan alasan nggak tahu, saya lupa ya alasan apa, padahal cuma mau ikut training itu 3 hari di Malang.
Oh gitu. Yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Gitu. Nah, salah satunya yang saya dapatkan dan itu saya pegang sampai saat ini adalah Zua what you think. Jadi apa yang kau pikirkan, gitu. Jadi kalau orang sekarang kan mengatakan begini, Mas, kamu katakan bisa, insya Allah bisa. Betul. Tapi kalau belum, aduh susah, berat, ya susah nanti. Saya sangat setuju itu, Gitu. bahwa Nah, karena ini sebenarnya kan hasil penelitian para ahli, jadi ahli psikologi gitu ya, yang mereka neliti banyak orang gitu ya, bahwa yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya adalah akan sama dengan apa yang kita pikirkan. betul. Semakin kuat apa yang ada di dalam pikiran kita, itu maka akan semakin cepat itu bisa menjadi kenyataan. Iya. Jadi Betul. you are is what you think. Iya. Ya, memang seperti itulah. Iya. Iya. Makanya kalau saya pernah berpikir nih, mengingat Allah, zikir itu wajib. Apa aja, gitu kan? Mau subhanallah atau Allah saja atau apa saja. Tapi bisa lebih bagus ditambahin lagi, gitu. Apa? Zikir bisa. Iya. Bisa. Insya Allah bisa. Kalau itu saya sangat setuju, karena kita itu kan di setengah diwajibkan oleh Allah untuk berdoa. Betul. Orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Iya. Itu sebenarnya hemat saya, Allah itu menghendaki kebaikan kepada umatnya. Betul. Umatnya itu enggak dong. Gitu. Doa itu kan mesti kata-katanya kan hal-hal Pasti yang baik. positif. Yang baik. Iya. Bahkan dalam Setuju. ajaran Islam itu sebenarnya kan nggak boleh mendoakan yang buruk bagi siapapun. Doa Betul. yang baik. Betul. Kalau ada Ya. teman jahat, ya doakan semoga menjadi baik. Baik, gitu. betul. Itu sebenarnya kan Allah itu mengajari kita untuk berpositive thinking, berpositive feeling, agar yang terjadi dalam hidup ini itu kan hal-hal yang positif kan. Iya, betul. Saya kembali ke perjalanan Mas Ari tadi. Iya. Ini agak belok dikit. Saya itu juga teringat pada mahasiswa AYKPN. Semoga ini kalau alumni atau mahasiswa tersebut lihat ini bisa ngubungin saya itu. Itu Solo itu. Putra dan putri dari Solo. Dari Solo. Mahasiswa dan mahasiswi kebetulan dua-duanya berpacaran. Oh, iya. Saya ingat sekali ceritanya itu di tangga ruang tunggu dosen itu. Nah, dia cerita banyak hal. Kemudian salah satu ceritanya itu gini. Pak, saya dan pacar saya itu merasa nggak pinter. Jadi kalau saya harus berkompetisi dengan teman-teman lewat kecerdasan akademik, saya kalah. Tapi saya nggak mau kalah dalam hidup ini. Maka apa yang saya lakukan? Saya memulai lebih awal dari siapapun. Iya. Saya sekarang nih Pak, meskipun saya bodoh, tapi saya sudah membiayai kuliah saya sendiri loh Pak. Saya dari Solo, setiap kali saya mau ke Jogja, saya pikir saya harus bawa barang-barang dari Solo yang bisa saya dijual di sini. Wah, luar biasa ya. Kalau saya mau balik Solo, saya harus mikir, saya harus bawa barang-barang dari Jogja yang bisa saya jual ke Solo. Saya memang tiap minggu pulang, tapi menghasilkan uang. Itu luar biasa ya. Luar biasa ya. Ada satu lagi. Iya. Aduh, cuman saya kok lupa itu namanya itu. Satu lagi alumni AYKPN juga. Ini juga luar biasa ini juga. Di awal-awal kerja dia keterima kerja di Jogja. Ya ketika pulang kerja itu dia belanja buah-buahan. Terus nanti malam pagi-pagi sekali itu diolah, diplastiki itu, dititipkan ke toko-toko. Iya. Pulangnya ngambilin uangnya. Nah, luar biasa. Iya. Nah, itu saya kira ya mental entrepreneur itu seperti itu. Iya. Memang sukses itu, mohon maaf, tidak ditentukan dengan bukan tidak ditentukan ya. Artinya tidak harus dengan, mohon maaf, IP yang tinggi, kecerdasan dan sebagainya. Tetapi tadi, karena entrepreneur itu lebih ke
otak kanan nanti yang dieksplor itu. Ya, betul. Ya kan? Jadi lebih kreativitasnya. Betul. Dan keberanian itu. Dan keberanian untuk mengeksekusi. Gitu. Iya, iya, betul. Karena ya tadi kadang-kadang ngitungnya terlalu jelimet akhirnya nggak jalan-jalan. Gitu. Nah itu yang ya, itu kayak istilahnya kalau Purdi E. Chandra ya kan Primagama itu wes lah cara gila jadi entrepreneur gitu. Cara gila. Ayo saya kira iya itu. Wah kalau cerita gitu jadi asik ya. Ya pengalaman lah Mas. Pengalaman. Saya itu kalau muter-muter di kota itu sering melihat kemanapun saya ngelihat semua kok produk Jepang gitu. Itu kan coba kendaraan di jalan tuh. Tapi ya itu orang-orang gila semua itu Jepang gila dalam tanda kutip. Iya. Kayak ceritanya Akio Morita pendiri Sony itu gila juga itu. Iya. Oke, kembali ke The Bonanas. Iya. Kembali ke laptop. Ke laptop. Jadi udah banyak cabang ya Mas? Ya ini 4 Mas. Saat ini 4. Ya. Kebetulan yang 2, yang terakhir itu di Jakal. Selatannya UI ya, UI Jakal. Kemudian yang paling terakhir itu di Gelagasari. Ya 50 meter dari UTY. Sebenarnya Gelagasari ini relokasi dari Condong Catur. Utaranya FE UII, kemudian pas habis kontrak kita relokasi. Berarti itu masih bukan franchise ya, masih miliknya Mas Ari. Ya, kalau keempat ini masih milik kita gitu. Ya. Ini The Bonanas, silakan coba. Ini hampers Mas, ini produk terbaru, kurang lebih baru 3 bulan yang lalu kita launching. Ya. Oh varian baru. Ya. Jadi ini lebih cenderung untuk misalkan orang mau ngasih hadiah. Ya, mungkin Pak Ruri mau ngasih hadiah kepada ibu, ya toh? Ini hadiahnya seperti ini, hadiah ulang tahun atau hadiah apa gitu, ke anak gitu. Kita lebih seperti itu arahnya. Ya, tapi banyak juga yang ternyata setelah beli dimakan sendiri, rame-rame, ya anak-anak kos gitu kan, seperti itu. Ya ini bagian dari inovasi kita. Karena memang kalau bicara bisnis, inovasi itu memang perlu, penting sekali. Nah, termasuk kita itu Mas sekarang untuk beberapa topping itu kan kita ada coklat, tiramisu, green tea dan sebagainya. Itu saya mix 2 merek. Ya. Oh gitu. Iya, 2 bahkan pernah 3 merek kita blend, kita jadikan 1. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada orang beli, misalkan ini pisang nugget, pisang crispy, ya itu kok beda ya The Bonanas? Sama-sama tiramisu kok beda, sama green tea beda. Gitu. Nah kita sampai menemukan, mencari seperti itu. Nah kita sedang dengan semakin insya Allah ini akan berkembang nantinya ya. Semoga pandemi cepat ya berlalu. Itu kita akan mengarah ke sana, Mas. Karena beberapa kali kita juga mendapatkan ya tadi seperti itu ya. Jadi orang yang mencoba istilahnya dompleng lah gitu ya, dompleng. Tapi begini, apa namanya, tetap saya kira itu ya, yang akan menentukan keberhasilan suatu bisnis itu kualitas produk. Saya kira seperti itu. Karena kalau namanya contek-mencontek itu ya sulit dihindari. Contoh itu misalnya apa? Kentucky Fried Chicken. Itu sudah ada Kentucky Fried Chicken. Betul. Udah ada macam-macam ya. Kalau kita ke yang lain itu kan ya mirip-mirip. Mirip, betul. Jadi nanti rasa mungkin beda. Ya kan tetap ada Kentucky, ada Olive, ada apalagi sekarang banyak sekali variannya ya. Betul. Ada Texas Fried Chicken gitu ya. Tapi masing-masing kan punya
kekhasan, punya ciri gitu ya. Punya market sendiri-sendiri. Nah, salah satu yang memang kita tidak buru-buru istilahnya Mas untuk kita patenkan itu, pertama ya kita pengen lah paling enggak kita sudah settle dulu, ya kan? Ya alhamdulillah seperti sekarang, seperti contohnya bahan-bahan yang kita butuhkan, hampir kita sedikit sekarang membeli sendiri gitu. Jadi sudah di drop dari perusahaan, kayak tadi pisang sudah ada suppliernya sendiri kan gitu. Jadi kita nggak lagi pusing. Nah, tapi dalam jangka sambil nanti berjalan itu memang harus mau tidak mau minimal namanya dulu, ya kan, kita coba patenkan, kemudian nanti produknya dan sebagainya. Salah satu yang coba saya lakukan ya, tapi ini juga belajarlah, proses dari sebuah belajar, bahwa jangan pernah takut dengan pesaing. Jangan pernah takut dengan pesaing. Kenapa? Karena semakin banyak nanti yang membuat yang sama, ya, tapi kita sudah lebih dulu, nah itu akan dikenal. Termasuk ini yang mungkin boleh saya kepada teman-teman ini memberikan sharing ya Mas, sharing yang artinya yang saya lakukan ini. Resep yang saya punya untuk pegawai saya tidak saya tutup-tutupi. Jadi sekarang ini saya nggak lagi meroses bahan itu sampai jadi siap dijual, tapi sudah karyawan, sudah pegawai. Dan itu 100% kami kasih resepnya. Mereka yang bikin. Artinya apa Mas Ruli? Kalau mereka sudah pinter, dia keluar, kemudian dia membuat usaha yang sama, berarti kan pesaing buat saya kan? Dalam tanda petik. Ya kan? Tapi bagi saya tidak. Justru saya bangga. Kalau dia bikin, yang penting jangan Debonanes namanya. Ya toh, kalau Debonanes harus franchise kan gitu. Iya kan? Nah, artinya apa? Artinya bahwa konsep di TNI, kalau saya nggak salah ya, saya pernah dengar, jenderal yang baik itu menciptakan jenderal. Bukan jenderal menciptakan kopral atau kapten. Ya kan? Jadi kalau nanti ada pegawai saya yang sudah pinter, kemudian dia mendirikan produk yang sama, ya, menjual, dan ternyata dia lebih sukses dari saya, insya Allah saya akan bersyukur, alhamdulillah. Ya, dan itu yang saya tanamkan ke anak-anak saya juga sampai saat ini. Jadi jangan pernah takut bahwa rezeki itu sudah di-coupling, dan banggalah ketika kita bisa menciptakan orang lain untuk sukses. Nah itu yang coba kita lakukan Mas, gitu. Jadi jangan pernah pelit dengan ilmu, pelit dengan apa yang kita punya, gitu. Jadi sebagai seorang entrepreneur itu harus, ya mimpinya seperti Mas Ari itu bisa menciptakan entrepreneur baru. Betul. Tapi kalau kita bicara tentang kompetisi, ya kompetisi atau persaingan dalam tanda kutip. Persaingan itu sebenarnya kan dalam konteks persaingan untuk memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita hemat saya, dalam posisi apapun, dalam bisnis apapun, ya bersaingnya itu sebenarnya bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang terbaik. Kan perjuangannya kan perjuangan ke sana sebenarnya. Tapi kalau mau bersaing ya silahkan dalam bentuk memberikan pelayanan yang terbaik. Bukan dengan menjahati, menjatuhkan, menghalang-halangi orang untuk maju kan seperti itu. Betul. Setuju. Ya kalau saya sebagai dosen itu ya sama sebenarnya mimpi saya itu ya. Murid saya itu ya harus melampaui dosen melalui gurunya ya. Kalau murid itu nasibnya selalu di bawah gurunya, ya dunia ini tidak akan maju gitu. Iya, betul. Jangan guru murid lah. Generasi berikutnya itu harus lebih hebat dari baik generasi sebelumnya. Kalau enggak kan dunia enggak akan
maju. Betul, setuju. Saya kira seperti itu. Iya. Oke Mas Ari, saya kira ini bincang-bincang yang sangat menarik. Iya. Nah, nanti Terima kasih. kita ngobrol lagi lah di sisi Terima lain kasih. Ya, dengan mungkin topik yang berbeda Siap, atau dengan siap. bicara Deponanes tapi dalam cerita yang lain. Nah, ini Siap, ceritanya siap. banyak. Ini kan Insya baru Allah, sebagian insya dari cerita itu. Iya, insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Semoga obrolan Ya. kita bisa memberikan manfaat, bisa Amin. menginspirasi lah. Amin. Ya, Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.